Ini cukup bahaya loh Bang, nggak takut Pak? Saya gaji per bulan itu 300-an. Kita dilihat juga nih untuk di bagian atas banyak atap-atap yang sudah bolong dan juga rapuh. Sampai kelas 8 masih ada yang belum bisa membaca. Bisa belajar perahu ini dari mana sih? Belajar sendiri aja. Halo teman-teman semuanya, aku yang akan menjadi happy di episode kali ini untuk meninggalkan jejak dan juga berbagi bahagia bersama teman-teman di Kabupaten Sukabumi. Nama asliku Syafira. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dari kata-kata inilah aku mendapatkan inspirasi. Namaku Syafira, usiaku 23 tahun, keseharianku adalah seorang freelance design. Namun, aku memiliki hobi melakukan petualangan. Menjadi seorang petualang membuatku merasakan makna yang berbeda dari setiap perjalanan. Bukan hanya tentang petualangan saja, tapi juga tentang perjuangan, harapan, dan juga dedikasi. Dan inilah perjalananku sebagai happy bersama jejak bahagia. Selamat datang di Kabupaten Sukabumi. Sebuah permata tersembunyi di balik hijau lembah dan pegunungan Jawa Barat, tempat yang menyimpan pesona alam yang belum terjamah, kekayaan budaya yang meresap dalam setiap langkah, dan potensi luar biasa yang menanti untuk ditemukan. Dari megahnya geopark Ciletu yang seolah menyapa langit, hingga keelokan pantai Sukabumi Selatan yang memukau, tanah ini memanjakan mata dengan panorama yang tak terlupakan. Air terjun yang tersembunyi di balik hutan lebat, sawah hijau nan luas membentang, dan garis pantai yang eksotis seakan membisikkan cerita keindahan yang hanya bisa dirasakan di sini. Saat ini saya berkesempatan untuk berkunjung ke Kampung Cilomah, sebuah desa sederhana di Desa Cibitung. Meskipun terletak di tepi Sungai Cikaso, mayoritas penduduknya adalah petani gula yang setia merawat bumi mereka dengan penuh dedikasi. Perjalanan yang hanya memakan waktu 5 jam dari Jakarta dan 6 jam dari ibu kota Jawa Barat menghadirkan kenyataan pahit. Di tengah keindahan alam yang menakjubkan, saya menemukan sebuah cerita tentang perjuangan dalam pendidikan. Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di dermaga Sungai Cikaso yang dimana memang tempat ini adalah tempat yang terpenting bagi warga sekitar. Karena mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, di Sungai Cikaso ini mereka menggunakan perahu sebagai alat transportasi utama mereka. Namun sayangnya pada bulan Desember 2024 kemarin terjadi banjir bandang yang mengakibatkan kerusakan pada area dermaga dan juga rumah-rumah warga sekitar. Selain itu juga memang perahu-perahu yang terparkir di dermaga ini hanyut terbawa arus ketika banjir. Salah satunya adalah perahu yang memang digunakan oleh guru-guru untuk bisa sampai ke sekolah. Dan saat ini kita akan menuju ke sekolah tersebut bersama guru-guru, so jangan kemana-mana, ikuti terus Jejak Bahagia. Dermaga ini merupakan tempat berkumpulnya para guru yang akan mengajar ke SMP Negeri 4 Cibitung. Mereka saling menunggu untuk dapat berangkat menuju sekolah. Perahu ini bukan perahu biasa, namun perahu luar biasa yang mengangkut para tenaga pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa. Tentu banyak hal unik yang terjadi. Salah satunya adalah pengemudi perahu ini merupakan seorang guru juga. Biasanya mereka bergantian jika salah satunya tidak dapat hadir. Seperti Pak Bude, beliau adalah salah satu tenaga pendidik yang sudah 11 tahun mengabdikan dirinya mengajar di SMP Negeri 4 Cibitung. Ya, pergi berangkat ke sekolah di sini setiap hari ya, untuk intinya untuk mencerdaskan anak bangsa. Iya. Ya. Saya juga terima kasih untuk semuanya sebelumnya, dan saya juga sangat mengagumi apa yang ada di Kampung Cilomah ini, karena walau bagaimanapun juga akses jalan yang sulit, masih banyak anak-anak yang Masih bersemangat mau, masih mau bersekolah di sini. Sebuah dedikasi, perjuangan, dan semangat dari para guru ini tak perlu diragukan lagi.
walaupun harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencapai ke sekolah. Cuaca buruk menjadi hambatan bagi mereka. Bukan hanya akses yang tertutup, tapi hak bersekolah pun ditentukan oleh alam. Misalnya seperti kemarin gitu Pak, ada banjir bandang ataupun mungkin hujan deras seperti itu bagaimana Pak? Nah, Apakah mereka tetap ke sekolah atau bagaimana? untuk kalau mengenai masalah fenomena alam itu ya mungkin tidak bisa terduga. Kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Tapi kalau airnya deras masih dikatakan kecil dan bisa atau masih mampu diarungi oleh perahu, saya pasti berangkat. Pasti berangkat. Ya, tapi untuk kalau yang kejadian kemarin terjadinya banjir bandang, ketinggiannya mencapai pada jembatan yang besar itu, otomatis guru-guru pada libur dan juga anak juga diliburkan. Karena apa? Hampir udah kejadian itu kurang lebih 3 minggu anak diliburkan karena banyak yang mengeluh, anak yang bukunya tidak ada, tasnya tidak ada, sepatunya hilang, bahkan tidak sedikit rumahnya juga yang hilang. Dan saat ini Pak Budi sampai harus ke belakang karena memang mungkin teman-teman bisa lihat sendiri kondisi kapalnya ini ada yang bocor karena memang ditambah oleh semen ya? Semen ya. Semen. Dan ini berarti tiap hari juga bocor? Iya, naus-nau. Oh berarti kita harus kalau misalnya memang intensitasnya? Kanannya kan lebih, kalau misalkan air ini lebih ini ya deras, kita harus sambil jalan sambil ngeluarin airnya. Ini cukup bahaya loh Pak, nggak takut Pak? Ya kalau takut sih takut ya gimana lagi. Tapi pernah ada kebocoran yang sangat parah gak Pak dari ini? Kalau parahnya itu kan ketika sambil hujan tuh. Sambil hujan? Sambil hujan dari sana di depan Oh iya, itu lebih cepat kan naiknya. Lebih cepat. Ya siap-siap pakai pelampung, yang nggak bisa renang siap-siap mau minggir dulu. Oke. Dan ini juga mungkin lumayan cukup deras juga, tapi karena memang tadi ada beberapa penumpang yang sudah kita alokasikan ke perahu sebelah, jadi intensitas untuk airnya sendiri sudah agak mengurang, tapi tetap saja ini kondisi perahunya menurut saya sangat bahaya ya bagi keselamatan para guru dan juga tentunya siswa. Dan saat ini kita juga belum bisa sampai ke sekolah karena memang selain kebocoran, ternyata mesinnya juga mengalami gangguan teman-teman. Lihat, bisa dilihat di belakang ya. Dan tadi juga saya cukup bertanya-tanya kepada guru-guru yang di sini, memang kondisi ini sering sangat terjadi saat akan menuju ke sekolah. Dan seperti yang bisa dilihat, kita belum bisa memperbaiki mesinnya dan kita masih stuck di tengah-tengah muara. Ya, kita harus menunggu beberapa menit untuk bisa sampai ke sekolah. Tapi tetap semangat ya, Pak. Semangat. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh para guru di sini adalah perjuangan mereka melawan keterbatasan transportasi. Di tengah keindahan alam yang mempesona, perahu menjadi satu-satunya jalan menuju sekolah. Namun, tak semua perahu itu dapat diandalkan. Banyak yang sudah uzur, rapuh, dan bocor. Bahkan mesin perahu pun banyak yang sudah rusak. Ini menambah kekhawatiranku akan keselamatan mereka di tengah perjalanan yang penuh risiko. Setiap harinya, para guru ini harus menempuh waktu yang tak sebentar. Berlayar di atas air yang kadang bergelora, membatasi waktu mereka untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak yang haus akan pengetahuan. Bendera siap. Pada sang bendera merah putih. Hormat. Gerak. Saat ini saya
sedang berada di salah satu sekolah dengan fasilitas seadanya, seperti lantai yang amblas dan juga atap yang bocor. Selain itu, di sini juga alat transportasinya sangat terbatas dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Namun mereka tetap semangat bisa sampai ke sekolah. Dan saat ini saya sedang berada di Cikaso, Kabupaten Sukabumi Selatan. Di tengah keterbatasan infrastruktur sekolah, semangat nasionalisme tetap berkobar dalam diri para siswa yang dengan penuh dedikasi mengikuti upacara bendera setiap Senin pagi. Dan peserta upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Meski upacara mengenakan baju yang beragam dan bahkan tanpa sepatu, mereka tetap berdiri tegap, menghormati sang saka merah putih yang perlahan naik ke puncak tiang, dan tetap menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh kebanggaan. Keterbatasan bukan alasan untuk menyerah, justru menjadi pemacu semangat mereka untuk terus belajar dan juga berjuang demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa. Nah, kita udah sampai di kelasnya dan kebetulan kelasnya ada 3 dan kita akan masuk satu-satu ya. Bisa dilihat sendiri untuk kondisi sekolahnya seperti ini, seperti yang di belakang saya. Dan bisa dilihat juga nih untuk di bagian atas banyak atap-atap yang sudah bolong dan juga rapuh. Dan tentunya ini sangat membahayakan jikalau hujan deras turun. Dan seperti tadi juga pagi hujan deras turun, tapi alhamdulillahnya belum terjadi apa-apa. Dan untuk bisa dilihat di bagian bawah banyak keramik-keramik yang sudah mengelupas dengan tekstur yang sangat tajam tentunya. Jadi kalau misalnya ada siswa tersandung atau jatuh di sini, itu akan sangat menyakiti siswa-siswa yang ada di sini. Mendapatkan kenyamanan saat proses belajar mengajar tentu sangat diperlukan oleh setiap siswa dan guru di sini. Namun nyatanya, mereka harus melalui itu dengan kondisi kelas yang bisa dibilang tidak layak. Atap kelas yang bolong mengharuskan siswa waspada. Selain itu, ubin yang retak dan mengelupas tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan para siswa. Situasi ini tentu menghambat konsentrasi belajar dan membuat proses pembelajaran tidak optimal. Sehingga perbaikan mendesak sangat diperlukan demi menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman. Menurut saya adalah kondisi yang cukup memprihatinkan dan juga membuat saya miris di era digital saat ini maupun era modern, tapi ternyata masih ada sekolah yang dengan fasilitas seadanya maupun fasilitas yang kurang baik. Assalamualaikum. Pak Budi merupakan salah satu guru senior yang sudah bertugas selama 11 tahun di SMP Negeri 4 Cibitung. Selain mengajar pelajaran bahasa Indonesia, terkadang beliau juga harus mengajarkan cara membaca ataupun menulis kepada muridnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Untuk anak-anak yang ada di sini yang sifatnya tempatnya boleh dikatakan masih agak dikatakan pedalaman gitu kalau di lingkungan di sini. Karena apa? Karena akses jalan yang pertama yang sangat sulit di sini. Jadi begitu sangat pentingnya dalam masalah pembelajaran di sekolah ini untuk anak-anak, khususnya untuk memajukan anak bangsa di sini, terutama dalam membaca tulis. Karena pada saat ini untuk sampai kelas 8 masih ada yang belum bisa membaca gitu. Itu kesulitannya di sini. Apalagi kelas 7 banyak. Saya hitung kemarin ada 5 orang
Yang total belum bisa sama sekali ada 1 orang, yang kurang lancar ada 4 orang, dan kelas 8 ada 2 orang. Belum masih kesusahan dalam membaca. Kalau yang paling sangat menyentuh di sini yaitu ketika kesulitan anak ketika mau pergi belajar, bukunya tidak ada. Kalau dulu-dulu itu sepatunya tidak ada, makanya pada waktu saya kesini tahun 2014 itu masih banyak anak yang tidak menggunakan sepatu. Kadang-kadang saya jemput ke rumahnya gitu supaya dia mau ke sekolah. Tapi alhamdulillah sampai saat ini mereka sudah sadar sendiri bisa berangkat tanpa bantuan dari gurunya untuk menjemput ke rumahnya. Sebagai penduduk asli desa Ciloma, Pak Yunus mengabdikan diri menjadi seorang guru honorer sejak 14 tahun lalu. Setiap pagi, dengan langkah penuh semangat, ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju sekolah kecil itu. Ia sadar betul bahwa pendidikan adalah kunci perubahan. Meski harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga jumlah siswa yang tak seberapa, namun ia tetap teguh mengajar dengan penuh kasih sayang. Pak Yunus tahu, perjuangannya bukan hanya tentang mengajarkan pelajaran sekolah, tetapi juga menanamkan semangat, mimpi, dan rasa percaya diri pada anak-anak desa. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin ya. Saya adalah satu-satunya honorer yang asli orang Ciloma sini, yang dekat sekolah ini. Saya mulai bekerja di sini tahun 2009. Ya. Sekarang 2025, berarti kurang lebih 14 tahun. Dan sampai sekarang status saya masih honorer. Kita ada kuis dulu ya. Tadi itu kan alam itu contohnya ada berapa? Apa diadakannya sekolah di sini, yaitu dulu waktu saya SMP kan belum ada SMP di sini ya. Jadi saya sekolah terpaksa harus ke luar gitu kan. Mungkin istilahnya ke kota gitu kan, di Cibitung sana gitu kan. Yang mana tentunya untuk orang tua itu bebannya lebih tinggi juga, terutama untuk biaya hidup anaknya. Termasuk saya dulu di sana ngekos. Mungkin kita lebih ke ikhlas saja lah, mengamalkan ilmu, terutama untuk saya kan orang seni pribadi gitu kan. Jadi saya pengen lah, saya punya sedikit ilmu Bang ya, ditularkan sama adik-adik saya di sini. Ada adik saudara kan, gak ada yang lain sebenarnya di sini. Jadi meskipun misalkan kalau misalkan berbicara masalah gaji, terus terang sekarang saya gaji per bulan itu 300-an gitu. Dengan tanggungan punya anak 3, ya seperti itulah. Apa? Bisa dibikin genteng? Genteng itu kerajinan tangan bukan? Apa ya, tujuan itu ya meskipun dalam hati kecil saya sendiri itu merasa malu ya. Kadang-kadang kan gini, anak-anak itu nanya, Pak sekolah itu untuk apa gitu kan. Toh Bapak sendiri sekolah yang udah tinggi-tinggi S1 masih belum juga sukses gitu kan. Nah jadi ngapain saya harus sekolah gitu kan. Mendingan saya langsung kerja, keluar SD kerja katanya, jadi petani langsung dapat uang. Nah kadang-kadang kalau ada pertanyaan seperti itu dari anak, bingung juga gitu kan. Tapi kan saya balik jelaskan, kita sekolah itu mungkin bukan hanya untuk cari duit gitu kan, tapi ya mungkin minimalnya kita dapat pengetahuan, dapat ilmu yang lebih tinggi gitu kan. Meskipun ya saya tidak munafik ya Bang ya. Jadi dalam hati kecil dan dalam doa setiap saya sholat, saya juga pengen lah menjadi pegawai negeri gitu kan. Pengabdian saya yang sudah
14 tahun gitu kan, dan tugas di pelosok negeri lah seperti ini, ya saya juga terus terang pengen ada perhatian lebih gitu kan dari pemerintah. Perahu menjadi satu-satunya alat transportasi yang digunakan oleh guru maupun siswa untuk dapat sampai ke sekolah. Guru dan murid akan berperang melawan waktu dan jarak, menempuh perjalanan panjang demi sebuah harapan. Iin merupakan siswa kelas 8 di SMP Negeri 4 Cibitung. Setiap harinya ia harus bangun lebih awal agar tidak terlambat untuk sampai ke sekolah. Karena Iin harus menjemput teman-temannya satu persatu. Dan ada hal yang unik juga karena ternyata siswa-siswa sekolah yang ada di SMP nanti akan dijemput oleh siswa juga yang bernama Iin. Bener Iin? Ya, benar. Oke, nanti kita jemput teman-teman berarti ya? Ya. Oke, siap. Kamu itu jemputnya tiap hari atau gimana, In? Iya, tiap hari. Tiap hari? Iya. Pulang pergi? Iya. Kalau misalnya kamu nggak sekolah, berarti teman-teman apakah tidak sekolah juga atau gimana nih? Enggak, kalau saya ke sekolah pernah dianterin sama orang tuanya. Menggunakan perahu juga? Iya. Oh, menggunakan perahu juga. Terus Iin juga bisa belajar perahu ini dari mana sih, In? Karena kan kamu masih kecil juga nih, masih pelajar, itu gimana? Ya, belajar sendiri aja. Belajar sendiri, nggak ada yang ngajarin atau mungkin ayah atau saudara? Enggak ada. Setiap hari kamu bisa mengendarai perahu? Iya. Keren banget. Jadi rata-rata siswa-siswa yang ada di SMP nanti memang sudah fasih menggunakan perahu ini. Karena memang mereka menggunakan perahu ini menjadi alat transportasi utama mereka karena memang lebih cepat dan juga lebih efisien untuk mengangkut teman-temannya yang lain begitu. Ini adalah siswa yang ingin bisa mengendarai perahu untuk bisa menolong teman-temannya agar tidak menempuh jarak yang cukup lama untuk bisa sampai ke sekolah. Maka dari itu Iin dengan sukarela ingin membantu teman-temannya dan menjemput teman-temannya setiap hari agar teman-temannya juga bisa sampai ke sekolah dengan selamat dan juga nyaman. Karena kita melihat kondisi sekolah itu jauh kemana-mana, jadi kita berinisiatif untuk memberikan beberapa hiburan seperti memberikan hadiah, lalu juga kita bermain games bersama-sama. Teman-teman yang ini yang udah belum? Kelompoknya? Kelompoknya udah? Bagi dua baris. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Kami sangat menikmati waktu-waktu tersebut karena kita juga bersama-sama bergembira bersama, bertertawa bersama, kita memain games dan juga kita memberikan beberapa hadiah kepada mereka seperti happiness gift ini. Kami berharap bahwa hadiah-hadiah yang kami berikan ini tidak hanya bisa membuat mereka bahagia namun juga bisa bermanfaat bagi teman-teman maupun adik-adik yang ada di sana. Ya, karena tadi kita udah main games dengan teman-teman, saatnya kita akan membagikan hadiah kepada mereka. Nih, estafet ya. Ayo coba. Harapan saya di sekolah ini, sekolahnya pengen dibagusin. Ingin ikut menjunjung sama meningkatkan sekolah ini. Saya ingin merenovasi sekolah ini sampai bagus gitu. Ada tiang bendera, pengen sekolahnya bagus lagi. Jejak bahagia, tinggalkan jejak, berbagi bahagia. Akses yang terbatas dan fasilitas yang terbengkalai membuat pendidikan di sini tak bisa berkembang sepenuhnya. Dalam heningnya perjuangan,
Kurangnya fasilitas yang memadai bagi para pengajar menambah beban, mengancam impian mereka untuk meraih pendidikan yang sejati. Tanpa dukungan yang layak, mereka terancam terlepas dari sinar pengetahuan yang seharusnya menjadi hak mereka. Namun, di balik segala keterbatasan itu, semangat mereka tumbuh kuat, seolah menampar kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki dan selalu bersyukur di setiap keadaan. Di sini, kebahagiaan bukanlah soal kenyamanan, melainkan tentang tetap melangkah meski segala rintangan datang silih berganti. Hari ini merupakan hari terakhir saya di daerah Cikaso, Kabupaten Sukabumi. Dari awal saya tiba di tempat ini, sambutan hangat selalu saya terima. Seakan-akan semesta mendukung kami untuk bisa sampai ke tempat yang menyimpan sejuta cerita bahagia di dalamnya. Bersama-sama, kami habiskan waktu dengan suka dan lelah di tempat ini. Walaupun harus menempuh perjalanan yang sangat panjang. Senyuman hangat, tawa bahagia, dan sederhananya hidup adalah pengalaman berharga yang kami temukan selama berada di sini. Terima kasih telah mengizinkan kami singgah di tempat ini. Jejak bahagia, tinggalkan jejak, berbagi bahagia.